Oke, dalam kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mengenai eh, code untuk regresi linear. Jadi, sudah diberikan soal seperti yang dikerjakan sebelumnya. Namun secara manual, kali ini kita akan mengerjakan melalui sebuah program. Dari sebuah program yang akan kita susun. Jadi, kita menghasilkan eh, sebuah grafik yang mana grafik tersebut merupakan grafik garis lurus. Jadi, untuk menyusun sebuah program pada kali ini kita memerlukan beberapa langkah-langkah penting ya. Yang terutama itu kita lakukan import library. Jadi import yang kita butuhkan yang pertama ada pandas, lalu ada NumPy, ada Matplotlib, S, Mat, eh, Matplotlib, Python, Python, PL. Oke, setelah kita lakukan import, kita masukkan data atau kita sebut langkah selanjutnya ini input data dan plotnya. Jadi data yang sorry sorry. Jadi eh, oke. Data yang diberikan itu ada dua variabel antara nilai x yang dimana nilai x ini terdiri dari berapa angka, dimulai dari 0,2, 4, 0,6, 0,8, 1, 1,7. Terus kita juga ada nilai Y dan nilai Y sebentar, nilai Y sebagai variabel kedua. Di mana ada angka beberapa 8,4, 8,4, 6, 5. Dari kita sudah menyajikan data, selanjutnya kita lakukan eh, penjabaran data, visual, visual data, yang dimana kita namanya adalah data regresi. Ya, karena kita akan mengarah dalam regresi linear ya grafiknya. Yang dimana regresi linear grafiknya ini eh, menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Lalu ada garis lurus ya, straight line nantinya. Jadi kita namakan data regresi, PD, data frame, data, sorry, data kita tampilkan. Oke, ini sudah berupa visual datanya. Lalu kita setelah input kita lanjutkan dengan plot ya, plot data.
di mana plot data kita menggunakan jenis eh, scatter ya, scatter plot untuk plotnya. Mungkin scatter ya, scatter ini biasa digunakan di Excel juga. Scatter, lalu X-nya itu sumbu X kita butuhkan nilai X tulisannya. Lalu untuk Y kita butuhkan nilai Y sama dengannya belum. Oke, lalu kita color ya, color untuk titiknya, titik datanya. Kita gunakan warna merah aja ya, merah. Lalu pakai S Oke, marker S square. Lalu kita lanjutkan. Kita buat judulnya. Ada di linear atau kalau sesuai tugasnya itu grafik data formula formula linear. Grafik data formula linear. Kita pakai font size-nya ukuran 11. Kita tebalkan bold ya. Sama ya. Kita beri label X label, X label X X font size-nya 12, agak kecil aja. Lalu sama kita bold juga aja ya. Ini nilai Y, Y label. Lalu kita tampilkan. So, oke, ini sudah disajikan eh, plotnya ya. Oke, setelah kita lakukan plot, kita akan eh, set data untuk ke array ya. Nanti akan ada perhitungan matriks, kita set data ke array. Jadi untuk teksnya tadi kita gunakan library array NP ya. Array data
skor regresi tadi ya, yang di mana nilai X, nilai X, jadi ini kita uraikan, ini adalah transpose. Jadi sesuai rumus dalam pendekatan inversi model, ini di mana untuk mencari M itu dalam G transpose kali G di inverse dikalikan G transpose kali D. Oke. 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 Lalu kita tampilkan print. Oke, sudah berupa array. Dari array kita untuk menuju rumus yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita perlu mendefinisikan dari D dan G itu apa. Oke, jadi kita perlu mendefinisikan D and G. Di untuk D-nya itu adalah D itu Y. Jadi eh, Y ini ya, dalam rumus D itu adalah Y ini. Oke, jadi kita Y copy aja. Y copy, terus kita butuhkan jumlah data. Di banyaknya ya seluruh data, penjumlahan data itu kita menggunakan fungsi len t, lalu ada parameter. Parameternya di sini ada dua, yakni kemiringan dan kemiringan dan intercept ya, potong, titik potong. Oke, dan pada itu. Oke. Oke, jadi untuk mendefinisikan matriks kernel G ya, itu rumusnya adalah n, data dikalikan n parameter. Jumlah data keseluruhan parameternya ada dua, jumlah data ya. Terus oke, untuk G, jadi G ini merupakan matriks ya, GTD ya, G transpose tadi kita sudah definisikan melalui reshape. Terus untuk D ini kita sudah jabarkan. Untuk G-nya sendiri itu membutuhkan matriks kosong. Matriks kosong maka kita perlu NP zeros ya, NP zeros yang dimana ukuran matriksnya itu n data ya, di di n dikali n par. Jadi itu terus lalu kita lakukan pengulangan for i in range. Jadi pengulangan ini untuk data mulai pertama ya, data pertama itu data di G, I, N data kan tadi I ya, I kali parameter pertama ya, nol, berarti I
Ya, ini hasilnya I X ya. Data pertama itu X, I. Lalu untuk data kedua, kan I kalikan kedua. Di sini tertulis satu. Berarti satu. Oke. Jadi ini mendefinisikan dari matriks G, di mana matriks G itu adalah n data kali n parameter. Jadi kita lakukan pengulangan sebanyak n data, yang di mana untuk data pertama itu berarti kan I kalikan nol. Nol ini memang pertama. Oke, gitu. Jadi dalam penomoran di Python, nol itu adalah satu. Oke, lalu kita print D dan D dan G-nya pada kesalahan. Oh, oke. Kurungnya ya. Si. Oh, iya, iya. Kurungnya ya, kesalahannya nih, kurungnya. Harusnya aman. Yes. Jadi ini sudah kita definisikan. Jadi G ini n data kali n parameter. Parameter ada dua. Satu, satu, satu. Ini D kita definisikan sebagai Y copy ya. Karena D itu adalah Y. Sudah kita definisikan DG. Kita sudah di awal mengarraykan matriks kosongan. Ya, oh, udah di sini matriks NP0 kosongan. Terus di sini kita array untuk perhitungan dari G transpose. Atau nanti array ini bertujuan untuk perhitungan matriks ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari M dengan rumus tadi ya. Jadi kita mencari M, teknologi kita ada error, residual error, rank, S, NP, pertama ada kemiringan. Nah, dalam kemiringan itu M-nya diambil itu yang pertama. A plus hmm, A dan B. M nanti yang dihasilkan. Itu kan matriksnya ada dua, jadi atas bawah gitu. Jadi yang pertama itu nol, matriks yang A ya, itu yang kolom pertama. Terus kemiringan, oh slope, sorry, intercept. Ya, intercept ini yang ke errornya. Oke. Terus untuk perhitungan G kali M, jadi D sama dengan G kali M, itu awal adalah awal. Jadi kayak sebuah awal rumus ya. Jadi untuk mencari D itu rumusnya G kali M. Sedangkan untuk mencari M itu butuh yang namanya transpose tadi. Oke. Di perhitungan T itu sama dengan G kali M. Jadi ini adalah respon model parameter. Kita lakukan
plot X, T, uh, red square, marker size-nya 8, tulisan labelnya adalah untuk X itu data observasi. Sorry, sorry. Kita akan ganti untuk lagi untuk X, D, calculate ya, pakai blue dengan garis putus-putus, rimin itu garis, garis untuk marker size-nya kita selisihkan 1, terus untuk labelnya ini namanya data kalkulasi. Sorry. Oke. Berikutnya PLT X label. Oh, PLT title dulu ya, judulnya. PLT title. Jadi untuk judulnya itu fitting data point menggunakan garis lurus. Dan pendekatan inversi dari inversi. Font size-nya 12. Kita kasih bold. Oke. Terus kita lanjutkan dengan pemberian nama di label, X label ya. Kita kasih senilai X, ya, X size 12, 12 kita kasih tebal juga. Ya, ini sama dengan Y label, kita copy, kita tulis text string ya. Jadi untuk memberikan keterangan nanti pada grafik, kita ingin berapa angka hasilnya, berapa angka di setelah koma. Jadi untuk F, Y, O, Y, kemiringan ya, AX, A plus BX, plus intercept, sorry, oke, intercept, interceptnya yang step koma, oke, error,
e-text. Oke, saya kerjakan terlebih dahulu. Tidak akan saya jelaskan. So, error. Oh, ini. Yes, sir. Mana? Masih ada yang error. Ini adalah hasilnya. Sudah. Oke. Jadi untuk PLT text ini kita mendefinisikan
dari visual text box yang menunjukkan persamaan garis lurus straight line-nya 0,513 x plus 8,14. Jadi untuk yang berperan sebagai intercept adalah yang sebentar. Oke. Untuk interceptnya adalah yang A, untuk yang B sebagai kemiringan. Berarti 8,14 ini adalah kemiringannya. Untuk interceptnya di 0,5143 x. Oh, iya. Oh, sorry, sorry. Untuk 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 yang 0,5143 ini adalah titik titik perpotongan sumbu Y. Untuk yang 8,14 ini adalah kemiringan. Oh, sorry, sorry. Untuk kemiringan, dia itu yang 0,5143 x, sedangkan untuk yang perpotongan sumbu Y atau interceptnya itu yang 8,14. Itu error sekian. Jadi, PLT text ini mendefinisikan terkait chatbox yang ada di sini. Lalu, untuk text string, ya, ini dia menunjukkan terkait berapa angka di belakang komanya. Ini PLT plot, ini plot dari grafiknya, titelnya ini, XY-nya, X label Y-nya kita tulis nilai X dan nilai Y. Lalu, untuk X, D, untuk X, D-nya, ini dia sebagai data observasi. Jadi, untuk yang X, D kalkulasi, ini labelnya data kalkulasi. Maksudnya itu seperti ini. Jadi untuk dikalkulasi sendiri, dia itu adalah respon dari model parameter. Jadi parameter kan tadi disebutkan ada dua. Untuk kita tahu responnya seperti apa, ya, kita ada yang namanya dikalkulasi. Ya. Jadi dikalkulasi sama dengan G kali M. Sedangkan untuk mencari M, kita membutuhkan G transpos kali D, G transpos kali G di inverse, dikalikan G transpos kali D. Tapi mulanya dia itu dari dekalkulasi yang G kali ini. Sedangkan data observasi yang dimaksud ini adalah XY yang kita dapat, data kalkulasi ini adalah yang sudah diperhitungkan. Titel ini, XY-nya, X label, Y label, oke, ini text checkbox-nya di sini, terus sebelah kiri. Di sini kita mendefinisikan D dan G. D adalah Y, G adalah matriks, matriks ukuran dari jumlah data kali jumlah parameter. Di sini kita mengarahkan untuk melakukan perhitungan matriks. Nah, dalam perhitungan tadi kita membutuhkan transpose, maka kita gunakan reshape. Reshape ini merupakan fungsi atau ya, fungsi dalam library dalam Jupyter.
atau dalam Python, sorry, dalam Python. Oke, terus ini kita ada plot data ya. Setelah kita input, input terus kita visualkan, terus kita plot, plot berupa grafik. Grafik ini adalah persebaran dari 6 total data, ya, persebaran. Jadi ini adalah, grafik sebelum kita lakukan perhitungan untuk straight line-nya. Karena di sini tujuan kita adalah fitting data point using straight line menggunakan inverse modeling. Jadi eh, kita mencari fitting datanya, ya. Jadi kita mencari data fitnya berupa garis lurus menggunakan inverse model. Oke, jadi dalam kasus kali ini kita eh, mencari fit fit datanya. Jadi disajikan dua variabel, ada dua parameter. Tugas kita mencari fit datanya untuk menentukan garis lurusnya menggunakan inverse modeling. Nah, grafik yang kita hasilkan di sini ini merupakan regresi linear. Oke, jadi itu ini agak tinggi sih, jauh sih sama ini. Oke, mungkin penjelasan dari saya. Jadi merupakan latihan dari apa yang telah disampaikan pada materi tadi oleh Bapak Dharma terkait program inverse modeling dalam kasus eh, regresi linear, formula regresi linear. Jadi diberikan data yang ada ya untuk kita menyelesaikan kasus dalam regresi linear ini dengan menggunakan pendekatan inverse, di mana untuk menyelesaikan kita sudah dibantu dengan rumus dari D sama dengan G kali M. Nah, untuk mencari M, yang kita butuhkan adalah M, maka didapatkan bahwasanya M sama dengan G transpose G kan inverse dikalikan G transpose D. Nah, D sama dengan G kali M itu merupakan formula awalnya atau prinsip rumus awalnya. Jadi di sini kita menggunakan dua parameter, ada kemiringan dan intercept atau perpotongan sumbu Y. Oke, mungkin dalam video ini kita cukupkan sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhammad Haidarullah dengan NRP Akib 006. Eh, saya pamit undur diri dan video ini saya cukupkan. Sekian dan terima kasih.